Menimbang amal dan dosa seorang putra Indonesia. Dari seorang bos ojol menjadi menteri, lalu kini menjadi tersangka. Menilai rekam jejak Nadiem Makarim sebagai mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek memerlukan perspektif yang berimbang antara inovasi visioner yang ia bawa dengan kontroversi kebijakan yang berujung pada ranah hukum. Di satu sisi, ia dipuji sebagai pendobrak sistem pendidikan yang kaku, namun di sisi lain keputusannya memicu perdebatan sengit hingga tuntutan pidana yang sangat berat. Berikut adalah analisis objektif mengenai kebaikan, pencapaian, dan kesalahan kontroversi Nadiem Makarim. Kebaikan dan pencapaian. Kebijakan Nadiem melakukan perombakan fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia melalui payung kebijakan Merdeka Belajar, penyederhanaan kurikulum, menghapus ujian nasional yang selama ini memicu stres dan menggantinya dengan asesmen nasional yang berfokus pada literasi, numerasi, dan karakter siswa. Program Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi magang di perusahaan multinasional atau melakukan proyek sosial yang diakui sebagai SKS resmi. Digitalisasi pendidikan meluncurkan platform teknologi seperti Rapot Pendidikan dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk membantu guru mengakses materi serta melatih kompetensi secara mandiri. Perlindungan lingkungan akademik mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi untuk menciptakan ruang aman bagi sivitas akademik. Kesalahan dan kontroversi hukum. Langkah reformasi yang agresif seringkali melompati kesiapan birokrasi. Puncaknya adalah kasus korupsi besar yang menjeratnya setelah lengser dari jabatan menteri. Kasus korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020-2022. Konflik kepentingan korporasi. Dakwaan jaksa menyebutkan kebijakan pengadaan Chromebook beroperasi semata-mata untuk menguntungkan Google agar menaikkan investasinya di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa PT Akap GoTo, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nadiem didakwa menerima keuntungan tidak sah senilai 809 miliar sementara kerugian negara mencapai 2,1 triliun. Abai terhadap kesenjangan daerah. Kebijakan laptop Chromebook dinilai tidak adaptif dan gagal karena sistem operasinya tidak dapat digunakan secara optimal oleh siswa dan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang minim akses internet. Polemik biaya kuliah UKT. Di akhir masa jabatannya, koordinasi aturan PTNBH memicu lonjakan uang kuliah tunggal atau UKT yang membebani mahasiswa dan memicu gelombang protes besar di berbagai daerah. Pembelaan Nadiem Makarim dalam kasus persidangan. Nadiem dan kuasa hukumnya dengan tegas menolak tuntutan tersebut. Kriminalisasi kebijakan.
Nadiem menyatakan dirinya tidak melakukan kesalahan administrasi maupun pidana dan menganggap kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan. Tidak ada aliran dana pribadi. Pihak pembela menyoroti bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti konkret adanya uang negara yang mengalir langsung ke rekening pribadinya. Tuntutan tidak masuk akal. Nadiem menyatakan patah hati kepada negara dan merasa tuntutan 18 tahun penjara plus denda kompensasi triliunan rupiah jauh lebih berat dibanding tuntutan kasus terorisme atau pembunuhan. Nadiem Makarim sangat lekat dengan julukan bos ojol karena statusnya sebagai pendiri dan mantan CEO Gojek, raksasa aplikasi ojek online pertama dan terbesar di Indonesia. Perjalanan karirnya dari seorang pengusaha teknologi sukses, perintis unicorn pertama Indonesia, hingga menjadi menteri penuh terobosan, kerap menjadi perhatian publik. Menariknya, identitas dan kedekatannya dengan komunitas ojek online kembali menjadi sorotan publik lewat dua momen penting. Pertama, solidaritas driver ojol di ruang sidang Mei 2026 saat menghadapi sidang pembacaan tuntutan 18 tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor. Ruang sidang justru diwarnai momen emosional antara Nadiem dan para mantan mitranya. Dukungan moral, sejumlah pengemudi ojol terpantau hadir langsung di persidangan untuk memberikan dukungan moral kepada mantan bos mereka. Momen haru seusai mendengar tuntutan jaksa yang sangat berat. Nadiem terekam menangis sambil merangkul erat driver ojol yang setia mengawal proses hukumnya. Bagi komunitas pengemudi, terlepas dari kasus hukum yang menjeratnya, saat menjadi menteri, Nadiem dipandang berjasa besar dalam membuka jutaan lapangan kerja yang baru melalui platform Gojek. Suksesor posisi bos ojol di GoTo saat ini setelah Nadiem melepas seluruh jabatan operasionalnya di Gojek untuk masuk ke pemerintahan pada tahun 2019. Kepemimpinan korporasi ojol tersebut telah mengalami estafet kepemimpinan beberapa kali, terutama setelah Gojek melakukan merger dengan Tokopedia membentuk grup GoTo. Patrick Waluyo bertindak sebagai CEO grup GoTo secara keseluruhan. Hans Patuwo merupakan CEO GoTo yang membawahi langsung unit bisnis on demand service Gojek. Saat ini termasuk merespon berbagai regulasi kesejahteraan pengemudi dari pemerintah.